Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia 101,5 FM Radio Kayang Utara, media informasi dan inspirasi untuk edisi pagi hari ini. Berjumpa kembali bersama saya Iva di sini dalam program Dialog Daerah edisi hari ini Jumat 30 September 2022. Apa kabarnya pendengar setia RKU? Semoga kita harapkan di hari Jumat berkah ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun tentunya. Spesial di hari ini Dialog Daerah kita kedatangan tamu narasumber juga yang akan ikut menemani pendengar setia RKU dimanapun berada, dengan Dr. Khairul Anwar. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, assalamualaikum, semangat pagi Mbak Iva. Izin Mbak Iva, Khairul Asri Mbak Iva. Oke, Khairul Asri ya, iya. Aduh, iya benar. Nah kali ini dokter sendirian dan akan membahas mengenai penyintas COVID. Nah ini benar ya dok ya? Betul, COVID. betul. Nah tentunya nih untuk pendengar setia RKU dimanapun berada, ada yang kurang paham atau yang belum mengerti juga mengenai dengan penyintas COVID ini. Sehabis nanti kita berdialog atau sepanjang dialog kita nanti boleh dipertanyakan melalui via telepon ataupun via SMS. Ini kita buka di 082149943822. Saya ulangi sekali lagi di 082149943822 via telepon dan juga via SMS-nya. Kita langsung saja nih ke tema kita di pagi hari ini mengenai penyintas COVID nih dok. Apa sih definisi sebenarnya dari penyintas COVID itu, bisa dijelaskan enggak? Itu sering kita mendengar bahwa penyintas, kalimat yang sering terdengar biasanya pada kasus-kasus kanker ya, penyintas kanker, kemudian penyintas penyakit-penyakit kronis. Iya. Nah, pada kondisi COVID juga ada yang disebut dengan penyintas COVID. Nah, di mana definisinya kurang lebih sama, tentunya dengan definisi khusus pada COVID adalah penyintas COVID didefinisikan sebagai orang yang mampu bertahan dan bisa melewati dalam proses melawan penyakit-penyakit yang dalam konteks ini adalah penyakit COVID. Nah, dan konteksnya bahwa dengan adanya banyaknya kasus pada masa pandemi, tentunya di tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun terakhir ini, hampir sekitar 80% dari penderita COVID itu masih bisa pulih dan bertahan ya angka kesembuhannya, sehingga banyak sekali warga kita yang masuk kategori penyintas COVID. Bahkan ada yang sampai 3-4 kali jadi penyintas COVID ya. Nah, ini luar biasa ini. Iya. Udah hatam ini 3-4 kali. Oke. Nah, untuk penyintas COVID ini kita kaitannya dengan vaksinasi nih dok. Perlu apa tidak sih penyintas COVID ini divaksin? Apabila artinya kan dia kan sudah terpapar gitu ya, perlu divaksin lagi apa enggak? Kemudian apabila pernah terpapar dan juga divaksin, apakah tetap ada efek sampingnya gitu untuk si penerima vaksin ini? Jadi penyintas COVID ini punya kekhususan, dia secara alamiah ini sudah terimunisasi secara langsung lewat virus yang benar-benar menyerang mereka. Namun pada kondisi tertentu penyintas COVID juga perlu mendapatkan vaksinasi. Nah, namun disesuaikan dengan jadwal. Misalnya pada saat dia terpapar atau terkena COVID, maka dia setelah dinyatakan negatif atau sudah sembuh, maka diberikan waktu sekitar 3-6 bulan untuk bisa menunggu mendapatkan vaksinasi. Seandainya belum divaksinasi, begitu. Iya, terpapar kan ada yang argumen yang mengatakan bahwa ketika seseorang sudah terpapar COVID-19, benar kata dokter tadi bilang bahwa dia imunitas tubuhnya itu sudah terbentuk dengan sendirinya, imunnya, kekebalan tubuhnya kayak gitu. Tapi apakah dia masih perlu untuk divaksin? Ternyata masih ya, karena itu juga untuk mendukung, untuk membantu lagi memperkuat lagi imun tubuhnya secara berkala tentunya. Tadi dok, ketika seorang penyintas ini divaksin gitu, masih ada efek sampingnya nggak yang dirasakan dari penyintas itu? Tentu berdasarkan regulasi yang ada, rekomendasi dari organisasi ahli menyebutkan dia dalam kondisi yang harus sehat, siap dan fit untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Ketika dia sudah jadi penyintas namun kondisi gejalanya masih ada, misalnya badan lemas atau dia masih belum pulih, tentu kita mempertimbangkan untuk menunda pemberian vaksinasi sampai kondisi tubuh dan klinisnya siap gitu. Kemudian nih, setelah divaksin gitu ya, penyintas ini setelah divaksin lengkap,
apakah dia ini masih bisa terpapar lagi dengan COVID-19? Jadi konteks antara vaksin sama paparan atau infeksi ini dua hal yang berbeda. Oke. Jadi vaksin itu sebagai helm, sedangkan infeksi itu layaknya orang naik motor ya tentu tetap punya resiko jatuh. Iya. Nah, sebagai analogi itu bahwa siapapun bisa jatuh dari motor, tapi kalau dia menggunakan helm tentu keselamatannya lebih terjamin begitu. Nah, ada pertanyaan lainnya nih dok, untuk dokter, apa yang harus diwaspadai apabila sudah pernah terpapar COVID-19? Kalau ditanya apa yang perlu diwaspadai, memang COVID cukup menyita perhatian kita ya hampir 3 tahun terakhir ini. Tapi ada beberapa penelitian menarik yang menerangkan bahwa COVID ini tidak serta-merta memberikan ketika negatif ya udah sembuh, tidak. Namun pada perjalanannya banyak ahli menemukan bahwa penyakit COVID ini menimbulkan gejala yang berkelanjutan. Seperti misalnya saat orang terpapar COVID, baru-baru ini dari London, penelitian dari Universitas Cambridge menemukan bahwa susunan atau struktur otak orang pasien atau seseorang yang terpapar COVID itu mengalami penyusutan. Sehingga kadang-kadang sering kita temukan bahwa orang terpapar COVID ini sering bingung, lupa, dan lain sebagainya. Sehingga memang itu menjadi sebuah perhatian bahwa saat seseorang terpapar COVID itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya resiliensi atau upaya bagaimana kita memulihkan, mengembalikan seperti semula itu menjadi perhatian khusus. Sehingga beberapa hal yang perlu dilakukan adalah pendampingan saat penyintas COVID itu terpapar COVID, terlebih dia adalah usia lansia. Kita perlu memperhatikan bagaimana pola hidupnya dan kegiatan aktivitas sosialnya di masyarakat. Sebagai lansia tentu mereka punya keterbatasan, sehingga proses-proses pendampingan untuk upaya resiliensi itu bisa menjadi maksimal. Apakah mungkin ya, siapa tahu ya, sebelumnya tadi belum begitu pikun, sekarang makin tambah pikun setelah penyintas COVID ini dinyatakan sembuh. Sehingga perlu pendampingan bagaimana kita mendorong masyarakat yang penyintas COVID ini, khususnya lansia ini, bisa lebih optimal ya berinteraksi atau menjalankan aktivitas sosial. Itu mungkin baik Pak. Pesan spesial nih dok, nah pesan spesial, ada spesialnya di sini dok. Ya. Untuk pendengar Telur, setia RKU, iya pakai telur. Untuk pendengar setia RKU, pesannya tentang penyintas COVID maupun COVID-19 itu sendiri, khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Saudara-saudaraku, seluruh masyarakat pendengar Radio Kayong Utara di seluruh wilayah Kabupaten Kayong Utara yang bisa menyimak siaran pada kesempatan kali ini, bahwa tentu penyintas COVID merupakan saudara-saudara kita yang sudah bisa melewati proses penyakit COVID ya yang sudah mereka alami, sehingga dukungan, kemudian pendampingan, support bagi para penyintas COVID tentunya menjadi penting bagi mereka, sehingga mereka bisa menjalani pemulihan dan bisa menjalankan aktivitas sosial seperti sedia kala. Nah, untuk itu para penyintas COVID juga harus optimis bahwa penyakit ini jangan sampai berulang kembali. Jangan ada pendua, peniga atau perempat kata orang. Iya. Ya, jadi kita harus optimis, penyakit ini harus kita bisa hindari dan kita bisa atasi. Dan kalau bisa kita hentikan pandemi ini bersama-sama, sehingga tidak ada lagi kalimat-kalimat penyintas COVID yang tertolak atau terstigmatisasi. Untuk itu kami mendorong semua bagi para pendengar bahwa setiap ada saudara atau keluarga kita yang menderita COVID, maka beri dukungan semaksimal mungkin, berikan dukungan, pendampingan, support. Bahkan dulu ada konsep RT tangguh. Nah, itu bagaimana kita saling mendukung semua komponen untuk bisa memberikan dukungan optimal bagi para penderita COVID untuk bisa jadi sembuh. Nah, sehingga dia mendapatkan gelar penyintas COVID yang baik dan sembuh sedia kala. Begitu Mbak Iva. Oke.